Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru pada hari ini dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, yang mana pada hari ini kita akan belajar mengenai membandingkan isi teks. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah menonton video pembelajaran ini, semoga Ananda bisa membandingkan isi teks dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bisa membandingkan teks, ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencari data, fakta, atau informasi tiap teks. Yang kedua, mengajukan pendapat berdasarkan data, fakta, atau informasi tiap teks. Nah, jika kita sudah melakukan dua hal tersebut, maka kita akan menemukan persamaan dan perbedaan di setiap teks. Nah, untuk lebih lanjutnya, supaya Anda bisa memahami, coba kita lihat contohnya. Nah, di sini sudah ada dua teks. Ada teks 1 dan teks 2. Nanti kita akan membandingkan antara teks 1 dan teks 2. Nah, di mana persamaannya dan di mana perbedaannya. Oke, teks pertama. Kita baca secara seksama ya. Longsor di Karanganyar, Jawa Tengah telah menelan korban jiwa. 4 dari 5 anggota keluarga tewas seketika karena tertimbun rumah dan longsor tanah. Salah satu dari keluarga naas itu selamat karena pada malam kejadian dia sedang mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolahnya. Nah, di teks 1 ini apa kejadiannya? Ya benar, kejadiannya adalah longsor. Kemudian ada 4 orang korban jiwa. Kemudian di mana kejadian tersebut? Ya, kejadiannya ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, kemudian kita lanjut ke teks 2. Gelombang pasang Laut Jawa setinggi lebih kurang 3 meter telah memporak-porandakan perkampungan nelayan di Cilancang, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Rumah dan harta benda mereka hanyut terseret derasnya ombak tersebut. Para penduduk mengungsi ke tempat pengungsian terdekat karena takut adanya gelombang susulan. Nah, kita lihat lagi di teks 2. Nah, di teks 2 apa kejadiannya? Nah, benar adanya gelombang pasang laut. Nah, kemudian di mana terjadi? Di Cilancang, Jakarta. Kemudian berapa korban jiwanya? Iya, korban jiwanya tidak ada. Nah, setelah kita membaca teks, maka di sini kita sudah mendapatkan data dan informasi dari setiap teksnya. Jika kita sudah mendapatkan informasi, tentunya kita bisa membedakan antara persamaan dan perbedaannya. Oke, pertama kita akan membahas dulu tentang persamaan. Oke, persamaannya antara teks 1 dan teks 2. Oke, coba kita lihat lagi contohnya ya. Di sini ada dua kejadian. Yang pertama ada longsor, yang di teks kedua ada gelombang pasang laut. Oke, apa persamaannya kira-kira antara longsor sama gelombang pasang laut?
Iya benar, dia adalah sebuah bencana alam. Jadi letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bencana alam. Nah, kita lihat contoh soalnya. Oke. Persamaan kedua teks di atas adalah, kita akan mencari persamaan antara teks 1 dan teks 2. Yang A, bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah. Berarti maksudnya sama-sama terjadi di Jawa Tengah. Benar nggak sama-sama terjadi di Jawa Tengah? Salah, karena teks 1 tadi membahas dia terjadi di Jawa Tengah, sedangkan teks 2 terjadi di Jakarta. Berarti pernyataan yang A adalah pernyataan yang salah. Oke, yang B, bencana alam berupa tanah longsor. Benar nggak? Oke, teks 1 tadi kita lihat ya. Teks 1 tadi membahas tentang longsor, sedangkan teks 2 membahas tentang gelombang pasang laut. Nah, berarti pernyataan teks yang B juga salah. Yang C, banyak korban jiwa dalam bencana tersebut. Oke, masih ingatkah teks 1 tadi korban jiwanya ada 4 orang, karena 1 bisa diselamatkan. Nah, kemudian di teks 2 tidak ada korban jiwa, berarti pernyataan yang C juga salah. Oke, kita lanjut yang D. Yang D, bencana alam yang terjadi di Indonesia. Benar nggak sih di Indonesia? Yang pertama teks 1-nya tadi di mana? Teks 1-nya ada di Jawa Tengah, teks 2-nya ada di Jakarta. Jakarta sama Jawa Tengah itu bagian dari Indonesia bukan? Iya, pintar. Itu adalah bagian dari daerah Indonesia. Berarti pernyataan yang D adalah pernyataan yang tepat. Nah, jawabannya berarti yang D. Sampai di situ Anda paham? Paham ya? Selanjutnya, setelah kita mencari persamaan, kita lihat perbedaannya. Oke, di mana perbedaannya? Yang pertama, teks 1 membahas tentang bencana tanah longsor yang terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah. Teks 2, bencana gelombang pasang laut Jawa. Kemudian terjadinya di mana? Di Cilancang, Jakarta. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perbedaan kedua teks di atas adalah, kita tidak perlu, jika kita di teks 1 sudah menemui kesalahan, berarti kita tidak perlu membaca teks 2-nya. Yang A, teks 1 berisi tanah longsor yang terjadi di Jakarta. Benar nggak? Tanah longsornya itu terjadi di Jakarta. Oke, lihat lagi teksnya. Nih, teks 1, bencana tanah longsor tanah longsor terjadi di Jawa Tengah. Berarti pernyataannya salah. Jika kita sudah menemui teks 1, berarti jawabannya salah. Perlu nggak kita baca teks 2? Tidak perlu lagi, karena kita sudah menemukan kesalahan. Oke, berarti pernyataan yang A salah. Kita cari yang B. Teks 1 berisi korban longsor di Karanganyar sebanyak 5 orang. Benar nggak tadi korbannya 5 orang? Salah juga, karena korbannya sebanyak 4 orang. Yang satunya selamat. Berarti pernyataan yang B juga salah. Oke, yang C. Berisi longsor di Karanganyar, Jawa Tengah. Benar nggak? Longsor di Karanganyar, Jawa Tengah. Lihat ya. Wah, benar. Teks 1-nya yang benar. Baru kita lihat teks 2-nya. Benar atau salah? Teks 2-nya berisi gelombang pasang laut Jawa setinggi lebih dari 3 meter. Oke, kita lihat ya. Benar nggak? Setinggi lebih kurang 3 meter. Wah, benar. Berarti yang tepat jawabannya adalah
Yang C, jika kita sudah menemui kata yang tepat atau pernyataan yang tepat, perlu nggak kita baca yang D-nya? Tidak perlu lagi, berarti jawaban yang tepatnya adalah yang C. Sampai di situ Ananda paham? Paham ya? Nah, untuk tugasnya, Ananda buka buku ekspresnya, kerjakan latihan soal halaman 22 sampai 25, nomor 1 sampai 10. Nanti buat di buku latihan bahasa Indonesia, cukup tulis jawabannya saja. Misalkan A, cukup tulis A-nya saja dan tidak perlu diberi keterangannya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan Ananda bisa memahami. Sampai berjumpa lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.